Shalom, perkenalkan nama saya Yoshana Noviani Pamira, NIM 222110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subsistem pemasaran agribisnis, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu agribisnis. Tujuannya agar memahami teori pemasaran, untuk mengetahui teori pemasaran dan apa-apa saja yang termaksud dan yang terpenting dalam subsistem pemasaran agribisnis. Yang pertama, ada teori pemasaran. Pengertian pemasaran menurut peristilahan berasal dari kata pasar yang artinya tempat terjadinya pertemuan transaksi jual beli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kondisi dinamika masyarakat dan desakan ekonomi, maka dikenal istilah pemasaran yang berarti melakukan suatu aktivitas penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa didasari oleh kepentingan atau keinginan untuk membeli dan menjual. Dasar pengertian ini yang melahirkan teori pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler sebagai teori pasar. Kotler selanjutnya memberikan batasan bahwa teori pasar memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial yaitu terjadinya kegiatan transaksi atas dasar suka sama suka. Dan dimensi ekonomi yaitu terjadinya keuntungan dari kegiatan transaksi yang saling memberikan kepuasan. Tinjauan ekonomi. Istilah pemasaran menurut Saladin merupakan aktivitas penjualan suatu produk atau jasa yang didapat, diterima, atau dibeli oleh pembeli karena produk atau jasa tersebut bermanfaat bagi pembeli dan menguntungkan bagi penjual. Dikatakan bahwa pemasaran melibatkan dua unsur yang berkenan, yaitu adanya permintaan dan adanya penawaran. Dasar ini mengacu pada teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran menurut Douglas dalam Saladin yaitu bahwa permintaan meningkat apabila produksi kurang dan penawaran meningkat apabila produksi banyak dan berlimpah. Dasar inilah menjadi acuan terjadinya transaksi dalam kegiatan pemasaran. Terus pemasaran juga memiliki teori itu yang pertama ada aliran produk secara fisik dan ekonomik dari kepuasan dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Pemasaran melibatkan banyak kegiatan yang berbeda yang menambah nilai produk pada setiap saat produk bergerak melalui sistem tersebut. Konsep inti pemasaran itu ada yang namanya kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Lalu ada keinginan. Keinginan adalah harapan atau keinginan akan sesuatu. Terus ada yang namanya permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Lalu ada produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Lalu ada nilai dan kepuasan. Ada pertukaran, berarti pertukaran itu pertukaran antara barang dan uang. Antara barang dan barang. Lalu ada juga yang transaksi. Transaksi adalah bagian dari sistem informasi yang merupakan dan mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan. Contohnya itu adalah menjual. Contoh transaksi itu menjual dan membeli. Lalu ada hubungan. Hubungan atau relasional merupakan konsep inti pemasaran yang dilakukan dengan membangun hubungan jangka panjang yang saling mempercayai, menguntungkan, dan memuaskan. Tentunya hubungan yang terbentuk akan bisa mempertahankan suatu bisnis. Lalu ada pasar. Pasar itu merupakan tempat untuk memasarkan barang dan jasa, baik berupa penawaran maupun permintaan. Lalu tujuan sistem pemasaran, yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumsi, di mana konsumen bebas mengkonsumsi atau memakai produk yang mampu dibelinya. Lalu, ada juga memaksimumkan utilitas atau kepuasan konsumsi.
Memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan. Ada beberapa cara mengukur dan mengamati tingkat kepuasan konsumen atau pelanggan, yaitu yang pertama ada sistem keluhan dan saran. Misalnya dengan cara menyediakan formulir dan kotak saran di tempat-tempat tertentu yang mudah dilihat oleh konsumen. Diharapkan saran dan kritik dan konsumen tersebut dapat mengevaluasi, memperbaiki kinerja organisasi di masa mendatang. Kelebihan sistem ini adalah murah dan mudah untuk diterapkan. Kekurangannya adalah kurang menggambarkan secara rinci dan lengkap. Lalu yang kedua ada survei kepuasan pelanggan, yaitu sistem keluhan dan saran kadang-kadang itu dirasakan tidak memadai karena tidak menggambarkan secara lengkap kepuasan dan kekecewaan konsumen. Berdasarkan penelitian, ternyata banyak konsumen yang merasa kecewa atau tidak puas terhadap suatu produk atau pelayanan tidak menyampaikannya melalui kotak saran yang telah disediakan. Beberapa konsumen mungkin merasa bahwa keluhannya itu tidak akan berlanjut atau banyak yang tidak ditanggapi. Kelebihan sistem ini adalah menggambarkan keluhan dan kepuasan konsumen secara lengkap karena beberapa buah pertanyaan telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, misalnya dalam bentuk wawancara atau kuesioner. Lalu memaksimumkan pilihan konsumen, sebab produk yang memuaskanlah yang akan dibeli konsumen, dan dikarenakan produsen tidak hanya satu sama lainnya tentu memberikan yang terbaik bagi konsumen agar bisa memenangkan persaingan. Memaksimalkan kepuasan konsumen, keinginan manusia ini beragam, misalnya soal sepatu, sama-sama sepatu tapi dari gaya dan warnanya manusia itu berbeda-beda keinginannya ya. Lalu kembali lagi bahwa pemesanan dimulai dengan mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen, barulah menciptakan produk untuk memenuhinya. Terus ada lagi memaksimumkan mutu hidup. Dengan konsumsi yang lebih tinggi, kepuasan yang lebih besar, serta pilihan yang lebih banyak, dan dengan adanya sistem pemasaran, kualitas, persediaan, dan harga barang akan lebih berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan atau kualitas hidup masyarakat. Ya, yang berikut itu ada kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, dan hubungan. Terus ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran itu seberapa besar pengorbanan yang harus dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran menunjang hasil yang bisa didapatkan dari kegiatan pemasaran tersebut. Pengorbanan ini berupa dana. Terus efisiensi pemasaran dapat dicari dengan menghitung rasio, ada keluaran dan masukan dalam kegiatan pemasaran dilakukan. Semakin tinggi nilai rasio keluaran masukan, maka pemasaran dilakukan semakin efisien. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya dicapai dengan salah satu dari 4, yaitu yang pertama ada output tetap konstan, sedangkan input turun. Terus yang kedua ada output naik, sedangkan input tetap konstan. Yang ketiga ada output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input. Dan juga ada output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Lalu ada beberapa macam efisiensi pemasaran. Yang pertama itu ada efisiensi operasional yang mengukur produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran. Dan yang kedua itu ada efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Lalu ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu terdiri atas fungsi pertukaran. Yang pertama itu pembeli dapat memperoleh produk dari produsen dengan menukarkan uang maupun pertukaran produk dengan produk atau barter untuk dipakai sendiri atau untuk dijual kembali. Lalu yang kedua ada fungsi fisik, yaitu kegunaan waktu, tempat, dan bentuk ditambahkan pada suatu barang atau produk ketika suatu produk tersebut diangkut, diproses dan disimpan untuk memenuhi keinginan para pelanggan atau konsumen. Fungsi fisik ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada fungsi pengangkutan. Itu merupakan gerakan memindahkan barang dari pabrik menuju ke tempat yang lain.
konsumen atau distributor. Lalu ada fungsi penyimpanan. Itu merupakan proses penyimpanan barang dari saat selesai produksi sampai waktu mereka akan dikonsumsi. Lalu yang ketiga ada fungsi pemrosesan, yaitu merupakan proses pengolahan suatu barang agar memperoleh nilai tambah. Lalu yang ketiga itu ada fungsi penyedia sarana. Definisi dari fungsi penyedia sarana adalah suatu kegiatan yang bisa membantu sistem pemasaran agar dapat beroperasi lebih lancar. Fungsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada informasi pasar. Informasi pasar sangat berguna bagi para pembeli. Para pembeli biasanya mencari informasi tentang harga suatu produk. Informasi pasar ini bisa didapat dari berbagai sumber, seperti media massa, pemerintahan, swasta, maupun lembaga pendidikan. Yang kedua ada penggunaan risiko. Pemilik produk harus siap menanggung risiko yang mungkin saja terjadi selama proses pemasaran, yang berupa risiko fisik seperti angin, kebakaran, banjir, pencurian, dan kerusakan, serta risiko pasar seperti tidak laku, harga jatuh, maupun persaingan. Yang ketiga ada standarisasi dan grading. Standarisasi berguna untuk memudahkan barang atau produk untuk dijual dan dibeli. Kemudian grading merupakan klasifikasi atau penggolongan hasil pertanian ke dalam beberapa kelompok mutu yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok memiliki label dan nama tertentu. Yang keempat ada pembiayaan. Metode pemasaran zaman yang sudah modern ini memerlukan modal atau uang yang jumlahnya tidak sedikit, seperti untuk mesin, bahan baku, belum lagi tenaga kerja. Ditambah lagi proses pemasaran juga memerlukan biaya seperti untuk iklan dan lain sebagainya. Lalu ada yang namanya biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk atau barang dagangan sampai ke tangan konsumen. Biaya pemasaran menunjukkan bagian dari pembayaran konsumen yang diperlukan untuk menutup biaya yang dikeluarkan dalam proses pemasaran, seperti ada biaya transportasi, ada biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, dan biaya rasio kerusakan. Lalu berikut ada margin pemasaran. Selisih harga di tingkat produsen dengan di tingkat konsumen itu yang namanya margin pemasaran. Margin pemasaran berbeda dengan biaya pemasaran. Meskipun ada kemungkinan besarnya margin pemasaran sama dengan biaya pemasaran. Terkadang margin pemasaran itu lebih kecil daripada biaya pemasaran karena ada pelaku pasar yang menanggung kerugian. Lalu ada juga analisis strategi pemasaran. Itu yang pertama ada STP, yaitu yang pertama segmentasi. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini digunakan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan itu seperti ini demografis. Itu mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan. Terus ada yang namanya geografis. Itu mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota ataupun lingkungan tertentu. Lalu ada yang namanya psikografis. Itu merupakan segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Lalu ada juga yang perilaku, berdasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, terus menentukan target atau sasaran atau targeting. Itu tahapan kedua dalam model segmenting, targeting, positioning adalah untuk menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis.
kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, seperti ada ukuran, itu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Lalu ada profitabilitas, itu segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu, bagaimana dengan lifetime flow customer di segmen tersebut. Lalu ada namanya aksesibilitas, itu seberapa mudah atau sulit kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Lalu ada fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Terus ada perbedaan. Harus ada perbedaan terukur antara segmen. Lanjut, ada juga manfaat dari targeting itu. Yang pertama, mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran. Lalu yang kedua, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Itu ada harga yang tepat, saluran distribusi yang efektif, dan promosi yang tepat. Lalu membidik peluang pasar lebih luas. Hal ini penting saat memasarkan produk baru. Lalu ada memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas, seefisien dan seefektif mungkin. Ada juga mengantisipasi persaingan. Yang ketiga itu ada memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, kamu harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar tadi. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama itu tawarkan solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar kamu tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang hebat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang kedua itu, identifikasilah unique selling proposition. USP. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Lalu ada juga kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segala segmentasi pasar tersebut, segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberikan penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Yang berikut ada positioning itu. Tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Itu Kotler 1997. Positioning menurut atribut produk. Positioning berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat. Misalnya simbol, lambang, ada ukuran, ada warna, ada keberadaan, dan sebagainya. Positioning berdasarkan atribut berkaitan dengan nilai personal yang melekat di benak pelanggan. Sirup Marjan adalah salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan atribut produk. Bulan Ramadan dipilih sebagai pencitraan produk yang berhasil melekat di benak konsumen. Lalu positioning menurut manfaat. Sebuah produk tentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Beberapa
produk sejenis biasanya memiliki fungsi yang sama. Misalnya produk obat sakit kepala merek COS mengklaim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan merek OY juga mengklaim hal yang sama, namun dengan menambahkan manfaat lainnya. Secara sekilas, merek OY akan dianggap memiliki manfaat lebih banyak daripada merek COS, padahal keduanya memiliki kandungan yang serupa. Lalu, positioning menurut harga atau kualitas. Positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tetapi juga harga yang reasonable sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas lebih baik daripada produk pesaing akan membuat produk tersebut lebih melekat di benak konsumen. Positioning menurut penggunaan atau penerapan merupakan penentuan posisi berdasarkan seperangkat nilai-nilai penggunaan atau penerapan yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan. Dalam hal ini, produk bisa saja sama dengan pesaing, namun penerapannya bisa berbeda. Terus ada positioning menurut pemakai. Strategi ini biasanya membutuhkan brand atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya, produk minuman berenergi yang menggunakan para atlet di iklannya. Contohnya itu Extra Joss. Produk kecantikan yang menggunakan para artis dan sebagainya. Setiap tokoh iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. Positioning menurut pesaing. Strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih baik daripada produk pesaing utama. Misalnya bisa Anda lihat pada persaingan antara dua raksasa bisnis smartphone yakni iPhone dan Samsung. Menyindir produk terbaru iPhone dan Samsung. Samsung seringkali mengeluarkan iklan-iklan kontroversial yang secara gamblang itu menyindir produk terbaru dari iPhone. Begitu pula iPhone yang pernah menyindir smartphone bersistem operasi Android. Hanya saja secara umum hal-hal seperti ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa produk pesaing tidak lebih dari produk buatan sendiri. Itu iPhone itu Apple ya. Terus ada positioning menurut kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Biasanya model bisnis memiliki Biasanya model bisnis ini yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada merek, walaupun sebenarnya itu memiliki beberapa merek lainnya. Misalnya Indofood yang lebih fokus mengembangkan merek Indomie. Kenyataannya Indofood juga memiliki beberapa merek mie lainnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan masih banyak lagi. Lalu berikut ada yang namanya diferensiasi. Diferensiasi menurut Kotler adalah tindakan merancang suatu set perbandingan yang berarti untuk membedakan penawaran perusahaan dari penawaran pesaing. Diferensiasi menurut Kartajai adalah semua upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan perbedaan di antara pesaing dengan tujuan memberikan nilai yang terbaik bagi konsumen. Strategi diferensiasi adalah suatu strategi yang dapat memelihara loyalitas pelanggan, di mana dengan menggunakan strategi diferensiasi pelanggan mendapat nilai lebih dibandingkan dengan produk lainnya. Lalu diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu adalah penawaran produk perusahaan yang memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah yang akan menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan dibandingkan produk pesaing. Lalu ada yang namanya diferensiasi pelayanan. Diferensiasi pelayanan itu membedakan pelayanan utama berdasarkan kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan,
pelanggan, konsultasi pelanggan, pemeliharaan, dan perbaikan. Kemudahan pemesanan mengacu pada seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan pada perusahaan. Lalu ada yang namanya diferensiasi pribadi. Diferensiasi pribadi adalah perbedaan yang ditunjukkan oleh keunggulan pribadi berdasarkan kemampuan, kesopanan, dapat diandalkan dan dapat diandalkan, cepat, dan komunikasi yang baik. Lalu ada juga yang namanya diferensiasi saluran, yaitu perusahaan-perusahaan yang dapat mencapai keunggulan bersaing melalui cara mereka merancang saluran distribusi, terutama yang menyangkut jangkauan, keahlian, dan kinerja saluran-saluran tersebut. Dalam melakukan diferensiasi saluran, perusahaan dapat melakukan strategi berdasarkan distribusi eksklusif, selektif, dan intensif. Lalu ada namanya diferensiasi citra. Pembeli memiliki tanggapan berbeda terhadap citra perusahaan atau merek. Identitas dan citra perlu dibedakan. Identitas terdiri dari berbagai cara yang ditemukan oleh perusahaan untuk mengidentifikasi atau memposisikan diri atau produk. Citra adalah cara masyarakat mengekspresikan perusahaan atau produk. Identitas yang efektif adalah membangun karakter produk dan proposisi nilai. Perusahaan mengekspresikan citra melalui lambang, media tertulis, dan audiovisual serta suasana. Terus yang berikut itu ada marketing mix. Marketing mix yakni usaha-usaha untuk mengintegrasikan peralatan pemasaran. Marketing tools yang terdiri dari unsur-unsur yang kita kenal dengan produk, harga, penyaluran, dan promosi. Produk itu meliputi keragaman produk. Ada kualitas, ada desain, ada ciri, ada nama, merek, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, dan imbalan. Sedangkan untuk harga itu ada daftar harga, rabat atau diskon, potongan harga khusus, periode pembayaran, syarat kredit. Lalu ada yang namanya penyaluran. Saluran pemasaran itu cakupan pemasaran, pengelompokan lokasi, persediaan, dan transportasi. Lalu ada yang namanya promosi. Promosi itu yang termaksud itu adalah promosi penjualan, periklanan, ada tenaga penjualan, kehumasan, pemasaran langsung. Lalu pasar dan pemasaran sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal yang sepele hingga sesuatu yang dianggap penting tidak luput dari kebutuhan seorang manusia. Diawali dari bangun tidur hingga tidur kembali, seorang manusia selalu membutuhkan barang atau jasa dalam kehidupannya, seperti ini beragam macam produk, jasa, informasi, dan iklan membantu kita melihat sekeliling kita, mulai dari kamar tidur, ruang tamu, kamar kerja, dapur, kamar mandi, garasi, hingga halaman rumah kita akan menemukan berbagai banyak merek produk bertebaran. Tanpa disadari atau tidak, semuanya merupakan bagian dari aktivitas pemasaran sehari kita. Sektor pertanian mempunyai peranan atau kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara yang bercorak agraris seperti Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang memiliki luas lahan dan agroklimat yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian, sehingga disebut sebagai negara agraris, yaitu negara yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencarian dan penopang pembangunan. Mardikanto 2007. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB terus mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2010. Kontribusi pertanian dalam perekonomian nasional mencapai 470,5 miliar pada tahun 2013, meningkat menjadi 1,311,037,3 miliar
Badan Pusat Statistik 2004. Hal ini mengidentifikasikan besarnya peranan pertanian dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sumbangan agribisnis bagi perekonomian dapat dipastikan akan jauh lebih besar dari sumbangan sektor pertanian. Sumbangan yang besar disertai dengan keterkaitan ekonomi yang luas dengan kegiatan lain menyebabkan agribisnis menjadi kegiatan ekonomi yang sangat penting. Agribisnis juga memiliki peluang-peluang usaha baru yang masih potensial, seperti sistem agribisnis berbagai komunitas hortikultura, ada buah, sayur, bunga, rempah-rempah, dan lain-lain. Rumput laut, ada juga rumput laut, berbagai komoditas perikanan, agroindustri, lanjutan hasil tanaman pangan dan perkebunan, serta industri pakan ternak dan ikan. Dengan prinsip keterkaitan, dalam sistem agribisnis juga akan terbuka peluang usaha dalam bidang transportasi, penyimpanan, ini ada jasa informasi, ada lembaga pembiayaan, asuransi, dan sebagainya. Bagi Indonesia, agribisnis berkembang dan berprospek cerah karena kondisi daerah yang menguntungkan, antara lain lokasi di garis khatulistiwa yang menyebabkan adanya sinar matahari yang cukup bagi perkembangan sektor pertanian, suhu yang tidak terlalu panas, dan karena agroklimat yang relatif baik, maka kondisi lahan juga relatif subur. Lokasi Indonesia berada di luar zona angin taifun seperti banyak menimpa Filipina, Taiwan, dan Jepang, serta keadaan sarana dan prasarana seperti daerah aliran sungai, tersedianya bendungan irigasi, jalan di pedesaan yang relatif baik, mendukung berkembangnya agribisnis dan adanya kemauan politik pemerintah yang menempatkan sektor pertanian menjadi sektor yang mendapatkan prioritas. Agribisnis merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem agribisnis yang terdiri dari 4 subsistem yang terkait satu sama lain. Keempat subsistem tersebut itu ada subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis usaha tani, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem jasa penunjang. Keempat subsistem tersebut saling terkait dan tergantung satu sama lain. Kemendekan dalam suatu subsistem akan mengakibatkan kemendekan subsistem lainnya. Misalnya kegiatan agroindustri tidak akan mungkin berkembang tanpa dukungan pengadaan bahan baku dari kegiatan produksi pertanian maupun dukungan sarana perdagangan dan pemasaran. Masalah utama yang dihadapi agribisnis timbul justru karena antar subsistem agribisnis seringkali masih belum terintegrasi dengan baik. Misalnya sering terjadi masalah kekurangan bahan baku pada agroindustri. Tetapi di lain pihak terjadi pula kondisi di mana hasil produksi pertanian terbuang percuma. Sistem agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak ada gangguan pada setiap subsistemnya. Subsistem agribisnis tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pengembangan subsistem usaha tani, dan subsistem usaha tani tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pengembangan subsistem agribisnis hulu. Dengan adanya keterkaitan yang utuh dalam setiap subsistemnya tersebut, juga akan terbuka peluang usaha dalam bidang lain seperti transportasi, jasa informasi, ada lembaga pembiayaan, asuransi, dan sebagainya. Yang berikut, yang terakhir itu kesimpulan. Pengertian pemasaran menurut peristilahan berasal dari kata pasar, yang artinya tempat terjadinya pertemuan transaksi jual beli atau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kondisi dinamika masyarakat yang desakan ekonomi. Maka dikenal istilah pemasaran, yang berarti melakukan suatu aktivitas penjualan dan pembelian suatu produk atau jasa, didasari oleh kepentingan atau keinginan untuk membeli dan menjual. Kotler selanjutnya memberikan batasan bahwa teori pasar memiliki 2 dimensi, yaitu ada dimensi sosial dan dimensi ekonomi, yang dimana dimensi sosial itu terjadi karena kegiatan transaksi antara suka sama suka, dan dimensi ekonomi yaitu terjadi keuntungan dari kegiatan transaksi yang saling memberikan kepuasan. Teori permintaan dan penawaran menurut Douglas dalam Saladin yaitu bahwa permintaan meningkat apabila produksi kurang dan penawaran meningkat apabila produksi banyak atau berlimpah. Dasar inilah yang menjadi acuan terjadinya transaksi dalam kegiatan pemasaran.
Pemasaran juga tuh memiliki teori itu seperti ada aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen dan pedagang perantara ke konsumen. Lalu ada suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu atau kelompok menerapkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan penawaran dan pertukaran produk yang bernilai kepada pihak lain. Ada juga yang pemasaran melibatkan banyak kegiatan berbeda yang menambah nilai produk bagi suatu produk bergerak melalui pada saat produk itu bergerak melalui sistem tersebut. Konsep inti pemasaran itu tadi kan ada kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, ada nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan, dan pasar. Tujuan sistem pemasaran itu ada yang pertama itu memaksimalkan konsumsi, yang kedua memaksimalkan utilitas kepuasan konsumen itu, terus yang ketiga ada memaksimalkan pilihan konsumen, lalu memaksimalkan mutu hidup, terus lalu ada kualitas, kuantitas, ketersediaan, harga, dan lingkungan. Yang berikut ada efisiensi pemasaran. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya dicapai dengan salah satu dari 4, yaitu yang pertama tadi ada output tetap konstan sedangkan input turun. Terus ada juga output naik sedangkan input tetap konstan. Lalu ada output naik dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan input, dan output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Lalu ada 2 macam efisiensi pemasaran. Itu yang pertama ada efisiensi operasional yang mengubah produktivitas pelaksanaan fungsi pemasaran. Lalu ada efisiensi harga yang mengukur bagaimana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran secara memadai pada seluruh sistem pemasaran. Terus yang ketiga tuh, yang berikut itu ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran itu ada fungsi sebagai fungsi pertukaran, fungsi fisis, dan fungsi penyedia sarana. Lalu ada juga biaya pemasaran itu yang meliputi tadi biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya penyimpanan atau penggudangan, ada biaya pemesanan, biaya merek dagang, pajak, biaya risiko kerusakan. Lalu ada margin. Margin pemasaran yaitu tadi itu selisih harga di tingkat produsen dengan tingkat konsumen. Lalu ada namanya analisis strategi pemasaran tuh, yang pertama tadi itu ada STP itu, yang itu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Terus ada diferensiasi dan marketing mix. Lalu paling penting tuh itu adalah pasar dan pasaran sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal yang sepele hingga sesuatu yang dianggap penting tidak luput dari kebutuhan seorang manusia. Diawali dari bangun tidur hingga tidur kembali, seorang manusia selalu membutuhkan barang atau jasa dalam kehidupannya, seperti beragam macam produk, jasa, informasi, dan iklan. Membentuk kita melihat sekeliling kita, mulai dari kamar tidur, ruang tamu, kamar kerja, dapur, kamar mandi, garasi, hingga halaman rumah. Kita akan menemukan berbagai banyak merek produk bertebaran. Tanpa disadari atau tidak, semuanya merupakan bagian dari aktivitas pemasaran. Jadi subsistem agribisnis itu, subsistem pemasaran agribisnis sangat penting, karena tanpa subsistem pemasaran itu kita tidak akan tahu ini suatu produk atau ini suatu jasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan karena saya salah ucap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom.